Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati, NPM saya 2211100134435157. Saya dari kelas manajemen 03 Pagi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan secara singkat materi-materi ekonomi Islam yang telah saya rangkum. Baik, di slide pertama ada pengenalan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Seterusnya di slide kedua ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi beberapa aspek penting. Beberapa contohnya adalah keadilan, kejujuran, dan kebebasan ekonomi. Prinsip keadilan adalah ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Kejujuran, semua aktivitas ekonomi harus dilandasi kejujuran tanpa adanya manipulasi, penipuan, atau riba. Kebebasan ekonomi. Individu diberikan kebebasan untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di slide ketiga ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi ini menerapkan prinsip-prinsip syariah pada seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi. Yang pertama ada sistem pemilikan. Terdapat beberapa jenis kepemilikan dalam ekonomi Islam seperti kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan bersama. Yang kedua, sistem distribusi. Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mencapai keadilan sosial. Yang ketiga, sistem konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam didorong untuk mencapai kebutuhan dan kesejahteraan dan menghindari pemborosan. Di slide selanjutnya ada peranan institusi keuangan Islam. Institusi keuangan Islam berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Institusi ini menyediakan berbagai layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang tidak mengandung riba seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi syariah. Yang kedua, ada asuransi syariah. Asuransi syariah mengganti kerugian berdasarkan prinsip tolong-menolong tanpa adanya unsur spekulasi atau keuntungan yang tidak pasti. Yang ketiga, dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah menjamin masa depan para pekerja dengan pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, slide selanjutnya instrumen investasi syariah. Investasi syariah menyediakan berbagai pilihan untuk menumbuhkan aset dengan cara yang halal dan beretika. Investasi ini menghindari investasi pada sektor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu ada suku. Suku adalah instrumen obligasi syariah yang memberikan keuntungan bagi pemegangnya, seperti pembagian laba dari proyek yang dibiayai. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah investasi kolektif yang mengelola dana investor dengan prinsip syariah dan berinvestasi pada saham, obligasi, dan aset syariah lainnya. Yang ketiga ada wakalah. Wakalah merupakan bentuk investasi di mana seorang investor menugaskan seorang pengelola untuk mengelola asetnya dengan prinsip syariah. Slide selanjutnya ada peran zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Ketiga bentuk amalan ini mendorong kesetaraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk membersihkan hartanya dan membantu saudaranya yang membutuhkan. Yang kedua ada infak. Infak merupakan pemberian harta secara sukarela untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan seperti pembangunan masjid, rumah sakit, dan sekolah.
Yang ketiga ada sedekah. Sedekah merupakan pemberian harta kepada orang miskin atau fakir untuk membantu meringankan beban mereka dan mendapatkan pahala dari Allah. Slide selanjutnya ada masalah ekonomi dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam juga mengidentifikasi beberapa masalah ekonomi yang sering dihadapi umat manusia. Masalah-masalah ini memerlukan solusi yang adil dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kekayaan. Baik, selanjutnya tantangan dan peluang ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Indonesia memiliki potensi yang besar, namun beberapa tantangan perlu diatasi agar ekonomi Islam dapat berkembang pesat, yaitu ada peningkatan literasi ekonomi. Masyarakat perlu memahami lebih baik konsep dan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama antar lembaga. Kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga keuangan Islam dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi Islam. Pengembangan produk dan layanan syariah. Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting. Selanjutnya, ekspansi pasar internasional. Ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar internasional dengan meningkatkan akses dan kerjasama dengan negara-negara lain. Sekian dari presentasi singkat yang telah materi-materinya yang telah saya rangkum ada di slide ini. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya materi atau kurangnya penjelasan yang dari hasil saya presentasikan dan hasil saya rangkum, saya mohon maaf. Terima kasih.